Dari sebuah sumber, si emak ini sudah 3 kali ngebrojolin. Yang pertama, emak masih SMA. Buat kamu yang nuntut ibunya 7M, buat saya sangat luar biasa. Bagi kalian yang sudah baca klarifikasi dari manajemennya Denada, tentu kalian makin bertanya-tanya gitu. Ini sebenarnya anaknya apa bukan? Hai guys, kembali lagi bersama kami di channel Raffi. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja dan semoga kalian semua dijauhkan dari kata sakit teman-teman. Amin, amin ya robbal alamin. Hal yang cukup mengejutkan kembali diungkapkan oleh selebritis kondang Mbak Tessa Mariska. Dalam pengakuan terbarunya ternyata ada 3 anak yang telah ditelantarkan oleh Denada teman-teman. Tak hanya Resa Rizky Rosano saja, tetapi ada 2 anak lain yang ternyata juga ditelantarkan oleh Denada teman-teman. Hal ini diungkapkan Tessa Mariska dengan lantang dalam updatean video terbarunya. Dan ada juga dari salah satu warganet yang menganggap tindakan yang dilakukan oleh Resa Rizky Rosano katanya kurang etis teman-teman. Meminta diakui oleh Denada sebagai anak kandung Denada tapi menuntut nominal angka. Ya, nominal angka itu yang bisa kita anggap adalah uang ya teman-teman. Di mana dalam gugatan yang dilayangkan oleh Resa Rizky Rosano ada tertuliskan gugatan uang 7 miliar rupiah yang dilayangkan kepada Denada teman-teman. Tanpa berlama-lama, mari kita simak beberapa updatean video terkait kasus yang menimpa Denada ini teman-teman. Ini dia videonya. Dari sebuah sumber, si emak ini sudah 3 kali ngebrojolin. Yang pertama, emak masih SMA. Dititip di keluarga Medan, keluarga dari ayahandanya. Ya, keluarga Medan sih berkecukupan ya, kita paham. Mungkin gak bakalan teriak juga tuh anak, karena dijaga dan diasuh oleh yang lumayan. Memang beda keyakinan ya. Itu waktu SMA. Dan setelah itu ngebrojolin lagi dan sekarang dari sini kita lihat dan netizen membongkar-bongkar masa lalunya. Wow. Ya, tinggal menunggu waktu aja. Akankah yang Medan speak up? Akankah yang Medan ngeblow up? Kalau menurut aku sih jika yang ini tidak ramai, maka yang Medan akan diam. Tapi kalau misalnya ini nanti ramai banget, yang Medan juga akan speak up. Atau mungkin juga enggak, karena sudah sejahtera sih yang di sana itu. Emak, rendahkan hatimu, peluk anakmu, rangkuh anakmu. Karena bagaimanapun juga di akhirat nanti anak yang kita lahirkan kita harus pertanggungjawabkan. Apalagi kita tidak memberi biaya, kita tidak menafkahi, dan seolah-olah kita tidak menganggap dia ada. Itu menurut gue. Yang pintar ya mak, karena setinggi apapun, secapek apapun kita berusaha, tapi kalau ada ananda, anak yang tidak kita akui, tidak akan capai semua usaha itu. Gitu-gitu aja, mentok-mentok aja, nggak akan sampai plok klimak gitu, nggak akan. Itu menurut gue. Karena seorang ibu itu adalah anugerah yang dititipkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya mak ya, pinter ya, capek mak nanti, capek-capek mau kemana-mana, mau ngerayap-ngerayap di dinding pun nggak akan mentok karirnya mak, nggak akan bleplang gitu. Capek mak, capek, udah insaf ya, insaf. Buat kamu yang nuntut ibunya 7M, buat saya sangat luar biasa. Kamu itu kalau memang butuh pengakuan, untuk apa menuntut? Ya, kasih tahu sama orang yang di sekitar kamu itu, yang katanya memiliki kasih sayang penuh ke kamu, tapi mengharapkan ini balas budi. Ya, saya yakin 1000%, walaupun
Mungkin si Ertongnya pada masa itu masih umur sangat muda, sehingga anaknya dititipkan ke orang tuanya, dan orang tuanya mungkin karena sibuk juga sebagai Ertong, akhirnya merawat adik ibunya. Tentunya gak gratis, saya yakin gak akan gratis. Ngurus anak satu aja mungkin sangat mahal dikasih uangnya, ya, gak gratis. Saya yakin 1000%. Terus Anda, kalian semua yang di sekitar anak itu, yang sekarang bukan anak-anak lagi, udah 20 tahun ya kalau gak salah, menuntut angka yang sangat fantastis, yang tidak lazim, ya. Saya dengan mata batin saya, kamu hai anak, walaupun ibu kamu mungkin punya masa lalu, saya yakin semua orang punya masa lalu yang buruk, entah dalam hal apapun. Itulah kehidupan. Dan kamu sebagai anak, kalau cuma ingin diakui, ya sudah. Ini pakai bilang sebagai supir neneknya, hai, saya ini juga seorang nenek dan seorang ibu. Kalau kamu memang mengakui itu nenek kamu dan ibu kamu, kamu nggak akan nuntut yang namanya nyupirin nenek kamu tuh minta uang, ya, dibayar. Kalau merasa supir kan dibayar, ya kan? Kalau kamu merasa itu nenekmu, kamu nggak butuh yang namanya dibayar. Kalau kamu tetap terima bayaran, artinya memang kamu tidak pernah merasa itu ibumu dan itu nenekmu. Ya, apalagi kamu merasa bayarannya kurang. Hati-hati dengan tindakanmu sekarang ini. Dan saya ingatkan buat kalian semua yang sudah menghakimi si artis ini, si Ertong ini ya, yang kalian sendiri tidak tahu apa yang dia alami saat itu. Saya gak pernah kenal si Ertong ini. Tapi kalian semua yang ikut campur bicara kejelekan orang, membuka aib orang yang kamu sendiri tidak melihat dengan mata kepala sendiri, lihat, aibmu akan suatu saat terbuka. Ada nih, ya, mantan Ertong, ya, yang sok suci, terak-terak mulu, ya, yang selalu bicara di sosmed. Sedangkan Anda tidak pernah tahu apa yang terjadi dengan orang itu. Anda tidak berhak menghakimi masa lalu orang, ya. Mungkin karena sekarang si Ertong ini sering diundang, ya, sering diundang masuk TV, dia operasi berapa biayanya, bermiliar-miliar. Silau tuh langsung, akal busuknya orang-orang sekitar anak itu ingin minta duit, apalagi, ya, intinya duit, karena tahu si Ertongnya lagi megang duit, sehingga kan dia operasi sana sini kan. Kalau kamu memang benar mengakui itu ibumu, jangan menuntut angka, ya. Saya yakin nenekmu itu tidak lepas tanggung jawab. Karena saya seorang nenek membiayai cucu saya. Itu wajar. Bukan berarti anak saya, ya, tidak memberikan uang ke anaknya yang sedang berada di saya. Terus saya merasa anaknya itu tidak diurusin sama anak saya. Tidak seperti itu. Ya, apalagi saat si Ertong ini masih sangat muda. Masih sangat muda.
dan mungkin salah pergaulan, salah jalan. Dan itu masa lalu dia. Anda semua tidak berhak menghakimi. Dan kamu sebagai anak yang memang merasa itu ibumu, jangan pernah menuntut angka. Kalau memang Anda yakin itu ibumu. Kalau masih menuntut angka, tujuan Anda apa? Tujuan Anda apa? Saya ingatkan untuk kalian semua yang berada di sekitar anak itu. Jangan kalian menzolimi orang, ya. Jangan kalian merasa kalian dizolimi, padahal kalian yang sedang menzolimi. Ingat pesan saya ini. Saya ingin ingin sekali dari kemarin bikin video ini. Saya tahan. Tapi selalu setiap saya nggak pernah kirim doa untuk dia. Tapi dia selalu terbayang di saya. Sebelum ini terungkap, muncul terus dia. Ya. Sampai setelah terungkap. Semua orang punya masa lalu. Hai, kalian semua yang berkata keburukan orang lain. Ingat, kamu juga punya keburukan. Suatu saat aibmu akan ada yang buka. Jangan sok suci. Apalagi kamu juga di bidang entertainment, ya. Kalian yang sama-sama di dunia ertong, mantan ertong, ya, di dunia entertainment. Jangan sok suci. Jangan menghakimi orang lain. Itu pesan saya. Sekali lagi untuk si anak, kalau kamu memang benar merasa dan yakin itu ibumu, jangan menuntut angka. Karena kamu akan lebih banyak nanti kehilangan. Lebih dari itu. Lebih dari itu. Ya. Bagaimanapun, doa ibumu sangat penting untukmu. Karena dia gak 100% menelantarkanmu. Karena dia menitipkan pada ibunya. Ya mungkin karena ibunya sibuk, dititipkanlah kepada adik ibunya. Bukan berarti kamu ditelantarkan. Terus maksud kamu apa? Yang dibilang katanya mobilnya cuma dipinjemin. Sebenarnya apa yang kamu tuntut? Harta. Harta yang kamu tuntut, bukan pengakuan seorang ibu. Aduh, ini orang-orang sekitarnya juga silau ya. Dengar kata-kata operasi si Ertong ini bermiliar-miliar. Langsung jalan otaknya. Wah, ada duit nih. Hah. Kacau. Saya bukan julid ya, tapi saya ingatkan. Jangan menuntut angka. Jangan bilang kamu sayang sama anak itu, hai orang sekitar anak itu. Yang pada akhirnya menuntut angka. Padahal selama kamu merawat anak itu, berapa banyak uang yang sudah kamu terima dari kakakmu? Sudah banyak berapa? Gak mungkin kamu itu gak terima tiap bulannya dari kakakmu merawat itu anak. Hati-hati kamu. Ya. Saya ingatkan, hati-hati. Jangan bilang kata mentelantarkan. Bagi kalian yang sudah baca klarifikasi dari manajemennya Denada, tentu kalian makin bertanya-tanya gitu. Ini sebenarnya anaknya apa bukan? Karena di situ juga tidak jelas membantah, juga tidak jelas mengakui. Itu yang jadi pertanyaan publik sekarang. Padahal ya, daripada berpanjang-panjang misalnya di pengadilan, dan itu juga nanti kalau misalnya terbukti misalnya itu anaknya Denada, itu akan merusak citra Denada sebagai seorang artis.
Kenapa nggak jujur aja sekarang, mengakui secara tegas misalnya itu anaknya, atau tidak mengakui secara tegas bahwa beliau bukan anaknya. Kalau memang beliau bukan anaknya Reza ini, ya nanti kalau dari pihak Rezanya tetap ngotot mengaku bahwa Reza ini anaknya Denada, ya udah di pengadilan aja nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya Denada ini mengakui bahwa Reza ini anaknya, tentu problemnya tidak akan sepanjang ini dan tidak akan sampai pengadilan juga gitu. Dan Denada juga pasti tahu dong di dalam hati kecilnya, apakah yang dikatakan Reza ini benar atau tidak, bahwa Reza ini anaknya atau tidak. Itu kan Denada pasti tahu di dalam lubuk hatinya yang paling dalam, sebagai seorang ibu yang melahirkan. Ingat, kalau Reza ini benar-benar anaknya, Denada ini mengecewakan sih sikapnya. Anak ini tidak pernah minta dilahirkan ya, tidak pernah minta dilahirkan. Kalian yang berbuat, kalian yang menghadirkan dia ke dunia, kalian yang harus bertanggung jawab. Jangan dibiarkan begitu saja gitu loh. Kucing saja kalau melahirkan anaknya dirawat. Ini manusia. Kalau benar-benar bahwa Reza ini benar-benar anaknya Denada. Denada sebagai seorang ibu yang selama ini citranya sebagai seorang ibu yang baik, yang berjuang untuk anaknya. Nanti kalau misalnya ini semua terbukti dan terbongkar, karirnya terancam hancur loh. Nama baiknya terancam loh. Citra yang selama ini beliau ciptakan dan rawat sebagai seorang ibu yang sangat sayang kepada anak bisa runtuh. Jadi Denada mungkin harus berpikir ulang ya. Beliau pasti tahu itu anaknya atau bukan. Pemuda Banyuwangi klaim jadi anak terlantar Denada. Pria asal Banyuwangi. Oke, maaf ya, izin sedikit dulu. Ini menarik sih, menurut saya. Seorang ibu kandung lagi ya kan, tega menelantarkan anaknya. Cuman yang menjadi pertanyaan saya itu, di dalam benak saya itu begini. Dia menelantarkan si pemuda tersebut pada waktu masih kecil, masih bayi, balita atau remaja, seperti itu. Atau mungkin udah umur 24 tahun ini ditelantarkan. Itu yang menjadi pertanyaan saya dalam benak saya gitu ya kan. Kalau semisalkan ditelantarkannya itu pada waktu masih balita, masih remaja, masih kecil, kenapa nggak dari dulu-dulunya dilaporkan? Kenapa harus sekarang baru muncul, baru ingin melaporkan gitu loh. Ya, kalau semisalkan dari dulu ditelantarkan, kalau anggaplah anaknya itu ditelantarkan masih balita atau bayi atau remaja lah gitu ya kan, nggak ngerti tentang hukum, kan ada keluarganya yang lain yang bisa membantu untuk melaporkan si Mbak Denada ini kalau emang benar itu ibu kandungnya yang sudah menelantarkan dia gitu ya kan bisa dilaporkan ke perlindungan anak ya. Nah, kalau emang betul ditelantarkan masih kecil, masih remaja, balita. Tapi kalau misalkan ditelantarkan udah gede seperti ini, umur 24 tahun baru ngelapor, itu benar-benar banyak pertanyaan saya sih. Cuman saya nggak bisa bertanya lebih sih gitu. Cuman yang satu hal lagi yang ingin saya ketahui itu begini. Umurnya si Mbak Denada itu sekarang ini hampir 40-an ya, mungkin lebih dari 40-an gitu. Jadi anak tersebut umurnya 24 tahun. Oke lah, anggaplah umur si Mbak Denada itu perkiraan 46 atau 48 lah gitu ya. Anaknya umur 24 tahun gitu. Berarti si anak tersebut, si pemuda tersebut mungkin anak yang paling tua gitu ya. Anak nomor 1 dari Mbak Denada. Dan mungkin Mbak Denadanya juga nikah muda kali ya. Mungkin begitu sih. Saya juga bingung gitu. Gini aja sih kalau menurut saya ya.
Kalau misalkan udah ditelantarkan, berarti mereka nggak sayang lagi sama si pemuda tersebut. Ngapain harus dituntut? Apa yang mau dituntut lagi? Mau hak apa gitu? Mau mengambil apa gitu? Apakah pengen eh, pembagian harta gono gini atau gimana? Kalau misalkan itu betul anak kandungnya, tapi kalau misalkan bukan anak kandungnya, ngapain buat cerita seperti ini gitu loh? Apakah pengen tenar atau gimana? Kalau semisalkan kalau saya pribadi sih ya, kalau seandainya saya ditelantarkan ibu saya, ya, apalagi kalau misalkan saya ditelantarkan sewaktu saya masih kecil, masih bayi, masih balita, nggak mungkin dong keluarga saya itu ikut menelantarkan saya juga. Pasti ada yang iba kasihan sama saya gitu. Kalau semisalkan ditelantarkan pas udah dewasa apa segala macam ya udah berumur lah gitu, itu juga menjadi pertanyaan kenapa ditelantarkan sewaktu udah gede gitu. Berarti mungkin ada kesalahan dari anak tersebut gitu. Dan kalau misalkan emang benar ditelantarkan, bangkit sendiri dong. Kalau saya pribadi nih berusaha sendiri, saya mensukseskan diri saya dulu gitu. Nanti kalau misalkan sudah sukses, ya jangankan ibu kandung, keluarga kandung, saudara sepupu, orang yang tidak punya darah daging sama kita pun bisa mengaku kita itu bahwa kita itu saudara mereka kalau kita udah sukses gitu loh. Ya, jadi mudah-mudahan kalau emang bener ini anaknya Mbak Nenada, mudah-mudahan bisa menemukan titik terangnya ya, jalan apa namanya, jalan kebaikan bisa diselesaikan secara kekeluargaan kalau emang bener. Tapi kalau nggak bener, ini kan namanya pembohongan publik juga ya kan, termasuk pencemaran nama baik sih. Nah, itu ya guys ya. Bagaimana nih tanggapan kalian setelah melihat beberapa updatean terbaru seputar kasus yang melibatkan nama selebritis kondang Denada dan beberapa konflik-konflik lain yang kembali muncul, isu-isu lain yang kembali muncul terkait ungkapan awal yang diungkapkan oleh Mbak Tessa Mariska yang katanya ada beberapa anak yang tidak diasuh atau tidak dirawat oleh Denada, serta pro kontra terkait pengakuan yang dilakukan oleh Resa Rizky, teman-teman, yang minta diakui sebagai seorang anak kandung, tapi meminta tuntutan angka dengan nominal yang cukup fantastis, 7 miliar rupiah tersebut, teman-teman. Lantas bagaimana nih pendapat kalian setelah melihat beberapa video tersebut? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan nantikan updatean video kami selanjutnya, teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.